Hai, kali ini gue bakal sedikit sharing lah tentang clustering ya. Jadi sebenarnya clustering itu apa sih? Pengertian sederhananya adalah clustering berbicara bagaimana kita bisa mengelompokkan suatu data kepada sebuah cluster-cluster lah. Tapi caranya adalah kita tuh membuat suatu batas pada gerombolan-gerombolan dataset yang ada yang disediakan. Pada saat ini gue bakal fokus untuk clustering yang 2 dimensi dulu ya. Oke, lanjut sekarang import libraries. Di sini ada libraries yang sederhana dan sering muncul, yaitu NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu ada dataset yang kita pakai, yaitu MakeBlobs, MakeMoons, dan MakeCircles. Setelah itu ada K-means dan dbScan sebagai algoritma clustering, dan ada Gaussian mixture. Setelah itu kita gunakan preprocessing standard scaler. Sebenarnya min-max scaler juga bisa sih. Oke, setelah ini ada import warnings. Di sini gue bakal ignore semua warnings karena sebenarnya ini banyak warningnya, cuma ya udahlah nggak apa. Lalu sebelum itu kita masukkan dulu NIM teman-teman masing-masing. Ini tujuannya apa? Ya sebenarnya tujuannya adalah untuk randomisasi aja sih. Nanti bahkan digunakan untuk setiap training. Lalu ada gaya style dari kotak XY scatternya. Setelah itu ada fungsi visualisasi. Nah, sebenarnya fungsi visualisasi ini apa sih? Jadi, ini tuh sebenarnya adalah untuk menampilkan lah hasil setelah kita gunakan algoritma-algoritma 3 yang tadi. Sekilas memang terlihat sulit ya, tapi sebenarnya ini cukup simpel kalau kita breakdown satu persatu. Maka di sini gue sudah mencantumkan deskripsi yang terjadi pada setiap line dari kodenya. Oke, di sini kita definisikan berapa nilai atau unique labels. Ini sebenarnya lebih ke berapa sih jumlah cluster yang akan kita buat pada dataset. Lalu di sini ketika unique labels berjumlah kurang dari 10 akan digunakan color map dari spektral. Kenapa spektral? Karena warna-warna dari color map spektral ini cukup mudah dikenali satu sama lain, jadi tidak terlalu bercampur. Jika unique label lebih dari 10, akan aku plot menjadi tab 20. Nah, ini tab 20 adalah sebuah color map juga yang dia tuh sebenarnya ada 20 jenis warna yang berbeda ya. Lalu ini untuk kita mengiterasi, kita memberikan masing-masing warna kepada setiap cluster. Setelah ini kalau misalkan ada unique variable yang di atas 20 akan dikembalikan kepada warna awal, warna yang pertama. Setelah ini ada kita memberi warna pada dbScan karena sistem warnanya beda sebenarnya. Kita memberi noise itu warna hitam. Oke, selanjutnya ada kita buat fungsi untuk menampilkan titik-titik di grafik XY scatternya. Kurang lebih kayak gini. Nanti ini kita mengkustomisasi dari titik-titik yang ada. Nanti akan terlihat kalau sudah dijalankan semua algoritmanya. Nah, ini khusus untuk algoritma K-means dan GMM. Dia membuat suatu tanda X lah. Bisa dilihat di sini. Setelah itu kita set kotak untuk menampung data dari grafik XY scatter. Oke, jalankan dulu. Selanjutnya, kita akan membuat dataset yang digunakan. Kenapa ada banyak dataset? Penjelasan simpelnya adalah karena ketiga algoritma yang gue sebutkan di awal itu tidak bisa digunakan kepada seluruh kondisi data. Oleh karena itu kita istilahnya pilih-pilih lah, kita cari
mana algoritma yang terbaik untuk tiap dataset. Ada 5, nanti bisa dicoba-coba aja. Karena ini sifatnya lebih ke eksperimen ya. Jadi banyak coba-coba di sini sangat baik. Untuk variasi 1 itu kita menggunakan jumlah sampel sekian, jumlah klasternya ini, standar deviasi, dan random state yang disebutkan berdasarkan NIM. Untuk variasi blob ini hampir sama ya semuanya. Cuman mungkin untuk yang variasi 2 dan 3 itu jumlahnya udah di set seperti itu dengan koordinatnya masing-masing. Oke, dijalankan dulu. Setelah itu kita bikin semacam dictionary untuk menampung seluruh dataset yang ada, untuk menampung kelimanya. Oke, setelah itu kita akan membuat scaling pada setiap dataset. Ini bisa pakai min max scalar, tapi di sini gua prefer to choose standard scalar aja. Nah, setelah itu kita akan memilih untuk dataset yang akan diamati. Nanti teman-teman bisa ganti aja, misalkan kita pakai moon atau circles atau semacamnya. Lalu ada kita set beberapa. Setelah itu visualisasi untuk dataset yang kita pilih. Jadi ntar misalkan kita pilih blob terpisah, ntar hasilnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita mau milih moons atau circles, ntar terbentuknya hal yang lain. Oke, sekarang kita menggunakan algoritma K-means. Jadi kita definisikan dulu berapa nilai K-nya. Tentu saja kalau kita sudah melihat dari datasetnya, kita kan langsung menyebut 5. Setelah itu definisikan algoritmanya juga. Di sini kita memasukkan fungsi K-means ke dalam sebuah variabel, lalu kita fit predict dan tentukan berapa dan di mana sentroidnya. Untuk algoritma K-means sendiri ini hampir sama dengan GMM, jadi dia kita menentukan sentroid. Sentroid sendiri adalah sebenarnya sebuah titik pusat dari klaster. Berikut lebih jelasnya. Karena ini kita tinggal masukin aja dari plotnya, lalu kita panggil fungsi yang didefinisikan sebelumnya. Berikut adalah hasilnya. Nah, terlihat di sini algoritma K-means sudah bekerja dengan baik dalam menentukan klaster-klaster yang ada. Lalu kita akan pindah ke dbScan. dbScan ini basisnya adalah dia sebenarnya menentukan seberapa padat sih suatu titik gitu. Nah, dari seberapa padatnya itu akan disimpulkan atau dipisah-pisah, akan definisikan sebuah klaster lah. Tapi dbScan ini perlu disesuaikan IPS dan minimum samplesnya. Jadi ini sebenarnya tergantung dari dataset yang teman-teman pakai. Ntar bisa lihat hasilnya. Nah, untuk dbScan ini sebenarnya sama juga teknik pemodelannya. Dia definisikan dulu fungsinya, masukkan ke variabel, lalu fit predict, lalu visualisasi dbScan. Nah, bisa dilihat kalau kita pakai K-means yang cluster 3 ini seharusnya terpisah, cuma karena mungkin belum disesuaikan jadi masih terlihat menyatu. Ntar tinggal diubah-ubah aja apps-nya. Setelah itu ada GMM. Sebenarnya inti dari GMM adalah kita menentukan sebuah bentuk pengelompokan lah.
bentuk pengelompokan namanya covariance type. Bisa dilihat sendiri di websitenya bagaimana bentuk-bentuk dari covariance type itu. Karena ada banyak, tapi di sini gua mau pakai covariance type yang full saja. Lalu kita definisikan lagi variabelnya, kurang lebih sama lah. Ntar bisa ganti aja, ganti-ganti sendiri bisa. Tinggal eksperimen aja lah ini mah. Masukkan variabel, cari means-nya, cari centroid, lalu visualisasi. Dan sekilas memang terlihat bahwa tidak ada bedanya gitu kita pakai ketiga algoritma ini. Namun perbedaan akan sangat terlihat jika dipakai dataset yang lain. Contoh misalkan di sini gue memakai circles. Nah, berikut adalah data aslinya. Lalu jika kita pakai k-means terlihat bahwa algoritma ini tidak mengklasifikasikan dengan baik karena memang sebetulnya beda logika aja.